ke kantor pemerintah iya. Tidak harus yang melihat disabilitas. Oh ya, kamu urusannya dengan dinas sosial. Jadi bantuannya bentuk barang hanya, terus ya. Sehingga bantuannya hanya beras saja gitu. Padahal yang kita mau kan tidak seperti itu. Dan saya bilang kalau sifatnya seperti itu, seberapa banyak kekuatan nasional negara ini untuk membiayai semua orang disabilitas. Dia sudah punya potensi, dia sudah artinya bisa kerja, tapi dia masih dibantu. Dia sudah ijazah sarjana, tapi karena dia tidak dipekerjakan, jadi dia hanya dapat bantuan. Pertemuan bersama Plan Indonesia ada salah satu dari dinas kesehatan yang bicaranya inklusi, tapi ujung-ujungnya dia masih menganggap dirinya bahwa dia itu adalah bagian dari orang normal, dibilang untuk memperhatikan teman-teman kita yang mengalami kekurangan. Jadi kami pada prinsipnya, disabilitas itu pada prinsipnya kami tidak merasa bahwa kami itu punya kelebihan atau kekurangan. Karena kalau bicara kekurangan, kita ini semua punya kekurangan. Contohnya saja begini, saya tunanetra, saya tidak bisa membaca menggunakan mata, tetapi saya bisa membaca menggunakan jari-jari tangan saya. Itu berarti ada keunikan. Misalnya Pak Paul tidak bisa membaca tulisan braille, saya bisa. Jadi kami juga punya hak untuk bekerja, dan secara undang-undang itu juga bahwa 2% penyandang disabilitas itu bisa bekerja di suatu instansi. Misalnya di kantor bupati itu seluruh pegawainya ada 100 orang. Jadi minimal itu kata undang-undang nomor 8, minimal ada 2 orang yang bekerja yang sebagai disabilitas di sana. Masih dengan Ketua Konsorsium Penyandang Disabilitas Kabupaten Manggarai, Bapak Sabinus. Ya, dari tadi sudah ngobrol panjang lebar, tetapi tentu publik ingin mengetahui Pak Sabinus ini siapa, lalu juga sedikit memperkenalkan diri lah, sampai dengan posisi Pak Sabinus sekarang ini di Lembaga Pendidikan SLB Tenda ini seperti apa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ketika teman-temannya, terutama juga teman-teman di pemerintah juga mungkin sudah tidak asing dengar nama saya, nama Sabinus. Jadi mungkin juga sudah bosan dengar suara saya, karena saya yang sering selalu berteriak. Berteriak. Tapi apapun itu, karena itu memang harus saya lakukan. Karena itu menjadi wakil lah, perwakilan. Menjadi hak kami gitu. Iya, benar. Jadi perkenalkan, nama saya Sabinus. Jadi posisi saya bicara ini sebagai Ketua Konsorsium Disabilitas Manggarai. Kemudian di samping itu juga untuk sementara saat ini juga saya sebagai Ketua Pertuni Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Manggarai. Jadi saya Ketua Konsorsium Disabilitas dan saya juga sebagai Ketua Pertuni Cabang Manggarai. Kemudian pekerjaan saya kerjanya di SLB Negeri Tenda Ruteng dan sudah PNS dari tahun 2014. Gitu. Mungkin seperti itu. Iya, Pak Sabinus. Bisa tidak juga diinformasikan kepada kita seberapa banyak sih teman-teman kita yang di data IT atau yang terdata di 2 organisasi itu sebagai teman-teman disabilitas? Ada berapa banyak sih sebenarnya? Jadi sebagai kalau di konsorsium ini yang kami liput kemarin bersama tim LSM bersama tim Ayo Indonesia itu kurang lebih 3.000-an lebih.
3.000-an lebih. 3.000 ya, tapi data yang kami terima dari Bapelitbangda itu 5.320 orang. Tetapi saya masih punya keyakinan, termasuk juga Pak Tarsi menyampaikan mungkin punya keyakinan yang sama seperti yang disampaikan oleh oleh Bapelitbangda ya, yang sekarang sudah rubah namanya Bapelida, yang menyatakan 5.320. Sementara data kami kemarin bersama LSM Ayo Indonesia itu kurang lebih 3.000, dan itu yang kami data itu baru ada di 8 kecamatan, artinya 4 kecamatan kami belum sehingga kami masih punya keyakinan bahwa penyandang disabilitas Manggarai itu sekitar 5.320 suara itu secara umum. Tapi secara pendataan yang dilakukan oleh kami bersama plan kemarin, Ayo Indonesia. Ayo Indonesia itu kami dapatnya itu sekitar 3.000-an lebih. Dan ya, karena begini Bapak, sebenarnya kami juga kemarin punya form, tapi karena kami sudah yakin bahwa datanya Ayo itu lebih akurat, sehingga data itu yang kami pakai untuk kami bisa sampaikan ke publik. Iya. Oke, baik. Soal data, ada perbedaan data itu tidak menjadi soal sebenarnya. Tidak menjadi soal. Yang harusnya itu menjadi soal adalah apakah semua yang terdata itu sudah masuk dalam radar atau perhatian pemangku kebijakan. Itu kan intinya, Pak ya. Iya. Jadi kalau saya melihat kemarin, artinya kalau ini kan masih menganggap begini. Jadi kita ini sebenarnya kita sudah bicara sudah dari tahun 2004 secara nasional itu bahwa kita sudah inklusi dari tahun 2004. Tapi sampai sekarang perlakuan itu kan saya masih melihatnya itu seperti segregasi. Artinya masih ada pemisahan yang menganggap bahwa disabilitas itu hanya bisa ada di tempat khusus, misalnya tunanetra di SLBA, tunarungu di SLBB. Karena begini, setiap ada pembicaraan pasti ujung-ujungnya yang menjadi sorotan itu adalah dinas sosial. Padahal kan sebenarnya dinas sosial ini kan sebenarnya kebutuhannya tidak hanya di dinas sosial. Nah, ketika kita bicara bantuan pasti bicaranya ke dinas sosial. Karena sifatnya yang diberikan oleh dinas sosial ini kan program bantuan. Sementara yang kami mau itu adalah kami punya hak dalam berbagai aspek. Misalnya kalau kami butuhnya pendidikan, ya kami perginya ke pendidikan dong. Kalau kami misalnya mintanya pekerjaan, kami ke Depnaker kah atau di mana? Kalau kami misalnya butuhnya kerja, ya kami harus pergi ke kantor pemerintah tidak harus yang melihat disabilitas. Oh ya, kamu urusannya dengan dinas sosial. Jadi bantuannya untuk barang terus ya. Sehingga bantuannya hanya beras saja gitu. Padahal yang kita mau kan tidak seperti itu. Dan saya bilang kalau sifatnya seperti itu, seberapa banyak kekuatan nasional negara ini untuk membiayai semua orang disabilitas. Dia sudah punya potensi, dia sudah artinya bisa kerja, tapi dia masih dibantu. Dia sudah ijazah sarjana, tapi karena dia tidak dipekerjakan, jadi dia hanya dapat bantuan. Seberapa banyak sih kekuatannya kalau perlakuan seperti itu? Artinya begini, ada kesalahan juga persepsi bahwa melihat kaum disabilitas adalah orang yang membutuhkan bantuan dalam bentuk. Padahal yang kami butuh itu bukan bantuan, kami butuh kesempatan. Benar sekali. Jadi saya selalu bilang kami tidak butuh kasihan, tapi kami hanya kami tidak butuh kasihan. Itu yang selalu saya bilang selama ini, Pak. Kami disabilitas itu tidak butuh kasihan, tapi kami butuh kesempatan. Nah, karena kalau setiap kasihan dia begitu kan, hanya begitu saja. Tapi kami butuh kesempatan dan kami butuh bahwa kami diperlakukan sama gitu. Dan yang kami minta itu tidak mungkin hal yang kami tidak tahu. Misalnya begini, saya lamar untuk menjadi dokter, kan tidak mungkin. Jadi artinya realistisnya seperti itu. Oke.
Terima kasih.